Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sinten niki, Pak? Saya Nugran nih, Pak. Bapak? Nugran. Nugran. Iya. Pak Nugran jualan apa nih, Pak? Saya jualan krep. Crepes ya? Crepes. Crepes jumbo itu ya, Pak? Iya. Dulu Pak kok bisa terinspirasi jualan crepes itu dari mana itu, Pak? Dulu sih karyawan, terus coba-coba jualan. Ya. Kita cari menu dan sebelumnya sih beberapa kali kita jual. Ya. Menunya macam-macam. Ya ini yang terakhir kali. Ini yang awet ini, Pak. Udah berapa tahun ini, Pak? Yang ini sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ini, Masya Allah. Jadi udah bertahan lama ya, Pak ya? Ini Pak, dulu kalau boleh tahu karyawan apa ini, Pak? Dulu saya di multi finance, Pak, di leasing mobil. Di leasing mobil, jadi bosan jadi tahun. karyawan langsung usaha gini ya, Pak? Iya. Masya Allah. Terus Pak, dari karyawan sama jualan ini Pak, lebih enak mana? Ya kalau dari sisi waktu sih kita bisa kumpul keluarga, waktunya lebih banyak. Terus Dulu Pak, kok bisa belajar crepes dari mana belajarnya nih Pak? dulu awalnya sih kita cari-cari franchise ya. Iya. Kita cari informasi, kemudian ada yang mantep itu di Jogja. Itu dulu dimintai 36,5 juta waktu itu. 36,5 juta? Waktu itu. Nah, kemudian kita nyari-nyari, ada beberapa lagi yang per jam tuh ada yang 150.000, ada yang 100, ada yang 5 juta gitu ya. Mahal ya Pak ya? 5 juta. Kemudian waktu itu 5 juta tapi saya rasa kurang mantap ya, akhirnya saya nyoba-nyoba sendiri, akhirnya jadi sendiri gitu ya Pak? Akhirnya menemukan yang pas menurut saya. Otodidak gitu ya Pak? Betul. Terus Pak, kira-kira kalau mau usaha ini butuh modal berapa Pak? Kalau modal sih sebenarnya nggak begitu banyak, tapi yang paling susah ini cara ngolahnya ya. Memang ada skill, makanya untuk crab ini memang tidak bisa ditiru langsung gitu ya. Kita harus punya belajar keterampilan ya, gitu. betul. Oke. Yang mahal itu sebenarnya. Kalau kira-kira Pak dalam nominal itu berapa rupiah Pak? Mungkin nih kalau kisaran kalau kita sederhana, paling sederhana ya mungkin di bawah 10 juta udah bisa. 10 juta udah. Potensi balik modalnya berapa lama? Sebulan bisa balik nggak Pak? Ya itu tergantung ya. Kalau memang laku bisa cepet Pak. Bisa cepet ya? Bisa Kalau punya Bapak sendiri nih Pak, omset paling banyak sehari bisa tembus berapa Pak? Sehari kalau kita jualan itu tempatnya berbeda-beda kebetulan. Yang di sini, kalau yang di sini yang terakhir itu paling banyak pernah itu 1 juta, 1 koma ya, 1 koma lebih ya. Kemudian kalau sebelum COVID itu rata-rata ya 800 naik ya. Terus Pak, ini biar perpaduannya pas crab biar crispy enak tuh gimana itu Pak? Buat teman-teman di rumah ini. Perpaduannya ya yang jelas kalau adonan itu setiap penjual itu pasti punya resep sendiri-sendiri, punya ciri khas sendiri. Jadi kalau saya bilang sih untuk peralatan set loyangnya sama adonan harus sesuai. Nah itu mungkin bisa lebih bagus. Gitu. Karena karakter loyang itu beda-beda. Beda-beda ya Pak ya. Berarti harus disesuaikan dengan adonannya. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri nih Pak, biar crispy crab itu perbandingan tepungnya seperti apa? Kalau saya sih kebetulan tepung pakai terigu aja. Pakai terigu aja? Iya. Berarti nggak pakai tepung beras tuh? Enggak. Tepung terigu aja, 100% terus terigu. pakai telur juga gitu ya Pak ya? Dulu saya pakai telur, terus sekarang pakai susu ya. Pakai susu, pakai tepung terigu, susu, baking powder udah pakai Pak ya? Enggak pakai sama sekali. Nggak kayak martabak itu ya, berarti cuma tepung terigu jangan dikasih margarin gitu aja ya Pak ya? Iya. Ini Pak, terus ada nggak pesan-pesan dari Bapak ini buat teman-teman di rumah yang baru mulai usaha atau mungkin sudah punya usaha biar langgeng laris seperti usahanya Bapak tuh gimana? Saya kira kalau usaha itu yang penting jangan takut gagal, yang pertama itu dulu, dan modal itu saya kira nggak jadi masalah. Artinya ada berapa modal sedikit mulai dari sedikit pun bisa jalan. Jadi kalau saya bilang yang penting kalau sudah punya suatu usaha atau rencana langsung dicoba aja, langsung jangan dijalankan aja, nggak usah dipikir-pikir nanti nggak jalan-jalan. Yang penting jalan, nanti ada kendala apa nanti bisa diatasi, insya Allah jalan. Itu aja sih, simpel. Oke Pak, saya ini terima kasih banyak akan waktunya atas ilmunya. Nanti saya pengen nyobain crepes-nya, semoga cocok dan enak. Silakan. Matur suwun ya Pak ya. Matur nuwun. Kalau paling banyak Pak, sehari bisa berapa crepes Pak? Biasanya sih per kilo ya. Per kilo ya? Per kilo itu jadi 30
3637. Jadi 1 kilo tepung itu jadi 3637. Ya. Kalau paling banyak berapa kilo sehari? Ya kisaran 2 sampai 4 kilo. 4 kilo ya. Kalau dulu sebelum Covid ini, Pak? Dulu sih rata-rata 3,5-4 kilo. Sekarang ya 3 kiloan rata-rata. Kadang ya lebih. Sekitar 90 sampai 100 crepes per hari itu. Ya? Iya. Kalau omset paling banyak nih, Pak, sampai berapa kira-kira? Dan ini kan harganya kan kisaran dari 10 sampai 20. Ya, tergantung yang laku yang mana. Kalau 700 sampai, Pak, 1 juta gitu sampai? Ya bisa sih kalau Bisa ya, Pak? Ya. Alright teman-teman, nah, ini udah jadi dah ya. Senangnya Mas Bos ada 2 tuh kayak gini. Tadi Mas Bos pesen yang pertama ada namanya crepes Oreo, yang kedua ada cap Coco Crunchy. Nah sekarang Mas Bos mau nyoba yang Oreo dulu. Tapi sebelumnya Mas Bos meminta maaf, tadi nggak pernah bisa interview di tempat crepesnya tadi. Karena apa? Karena di belakang itu suaranya genset keras banget dan juga ada suara dangdutan ya dari ada trampolin itu keras banget. Jadi terpaksa Mas Bos interviewnya di tempat lain, jadi nggak bisa langsung on the spot. Nah, ini teman-teman, tadi yang bikin Mas Bos unik itu, dia, nah nih, Oreo-nya tuh yang dikasih itu 1 Oreo ya, jadi 1 Oreo dikasih semua itu. Kayak gini, sekarang kita cipin dulu yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wah, buat crepes-nya sendiri crispy teman-teman ya. Karakternya kulitnya crepes itu nggak begitu manis, tapi ketolong manisnya dari susu dan juga toppingnya. Tuh. Kayak gini, yang Oreo nih. Wah. Yang apa sih? Ini harganya kalau nggak salah 6.000 nggak salah. Wah, cukup murah. Nah sekarang yang kedua, ini yang Coco Crunchy. Tuh. Tadi bapaknya tuh udah bekerja di perusahaan leasing udah lama, terus dia keluar dan bikin usaha crepes ini. Wah, omsetnya 1 hari itu minimal teman-teman ya. Tadi bilang tuh 800.000, pernah sampai 1 juta lebih. Wow, dalam sehari. Modalnya juga sekitar 10 sampai 12 juta kalau begitu usaha seperti itu. Ini yang Coco Crunchy. Dalamnya seperti ini. Sekarang kita coba yuk, bismillahirrahmanirrahim. Buat crispy-nya, kadar crispy-nya itu crispy banget. Ini padahal saya udah jauh dari tempatnya tadi, sekitar 15 menit dari tempat beli crepes-nya tadi itu. Ini masih crispy banget. Tuh, ya. Teman-teman bisa lihat. Wah, ini enak nih. Wah. Ala katus ya. Buat teman-teman semua, kalau yang mau beli ini harus ke sana. Tempatnya itu ada di depan lapangan Kotak, Jalan Pucang Gading. Enak, ala katus ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman yang mau tanya-tanya tentang franchise atau ide usaha tentang ini, nanti saya cantumkan nomor teleponnya ada di dalam video ini ya. Mau telepon bapaknya langsung, teman-teman bisa canak sana kalau mau ke usaha yang sama atau mungkin bisa kerjasama. Ya teman-teman langsung tanya dengan bapaknya tadi, oke? Semoga video ini membantu teman-teman semua dan mencakupi aspirasi teman-teman semua. Mas Bos pamit undur diri, terima kasih banyak. Dan juga saya doakan lagi semua teman-teman sehat selalu, diberi rezeki yang banyak, melimpah dan juga semua hajatnya terkabul, oke? Always enjoy your food. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam ala katus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.